Saudara-saudara semua, selamat pagi. Pagi ini kita sudah selesai membahas dua raja-raja, dan pagi ini kita merenungkan Amsal pasal 18. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Jason. Saya memberi tema dalam hubungan ada hikmat. Saya membagi beberapa bagian tema. Ayat pertama sampai ayat ketiga satu bagian. Jadi orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak tak ada setiap pertimbangan. Jadi semua orang itu memisahkan diri, jadi jalan sendiri. Jadi melakukan hal yang senang dilakukan sendiri. Jadi tidak mementingkan orang lain, yang mementingkan diri sendiri. Yaitu orang yang seperti ini dalam pikirannya, dalam otaknya itu diri sendiri. Jadi tidak ada hikmat dan tidak memahami. Jadi satu orang apakah ada hikmat, kita bisa melihat apakah orang itu ada hubungan dengan orang lain. Jadi seperti perumpama ya di dalam sel ya, apakah dia ada hubungan dengan orang lain, dengan anggota sel lain, dan juga di tempat pekerjaan apakah dia ada hubungan dengan orang sekelilingnya. Hubungan ini bisa memperlihatkan bagaimana orang itu apakah mempunyai hikmat. Saya membimbing sel ya sudah 27 tahun. Dulu saya merasa kalau membawa sel ya mesti membantu orang, tapi sekarang saya merasa mesti melindungi. Jadi orang yang membimbing, yang membawa sel ya merasakan kalau anggota saya mesti dilindungi. Jadi seperti perumpama kamu mempunyai satu tulisan dan kamu memberitahukan kepada anggota sel, dan sesudah itu ketua sel akan beritakan ya kepada anggota sel yang lain, dan anggota sel lain akan membantumu. Perumpama jika kamu masuk rumah sakit, jika kamu sakit, ada orang akan membantu kamu untuk menghubungi rumah sakit dan mencari dokter, dan di situ juga ada orang untuk melayanimu, membantumu. Ini boleh dikatakan itu melindungi. Di dalam keadaan melindungi, boleh dikatakan ini ada satu hikmat. Beberapa hari ini Pastor Joshua dan Simu ke rumah saya, dan datang ke rumah saya itu masa rumah saya itu lebih bagus ya. Ya, kenapa bisa dikatakan lebih baik ya, lebih tinggi ya kualitasnya ya, karena memang dulunya itu kurang baik ya. Jadi karena banyak anggota sel saya datang ke rumah saya dan melihat rumah saya begitu dan merasa tidak baik ya. Dan mereka tuh membantu saya merenovasi, memperbaiki rumah saya ya. Dan juga ada kabel-kabel listrik yang kurang baik, dan mereka tuh membaiki.
Jadi diperbaiki, direnovasi kembali, jadi terlihat seperti lebih baik lagi. Dan juga ada orang mengirim kembang buat saya. Dan juga ada juga yang membantu saya memperbaiki. Jadi kelihatan sepertinya lebih tinggi, lebih bagus ya, lebih mewah rumahnya. Jadi sini aja yang lebih baik. Jadi sini Boris merasakan rumah saya begini. Jadi sangat ditahan dalam hati sangat lama. Dan akhirnya saya bisa melepaskannya dan dia bisa melepaskan saya. Jadi jika kamu ada hubungan dengan orang, jadi dalam hubungan itu ada tempat. Jika kamu ada abang dan adik ya, jadi bagaimana kita berbicara dengan baik? Jadi kadang apa yang kita bicarakan itu sebenarnya baik, tapi sebenarnya status kita tidaklah tepat. Jadi di saat kita di dalam satu kelompok, jadi kita tidak tahu status kita di mana dan kita tidak ada dalam perlindungan. Jadi orang yang beban tidak suka dengan pengertian, dengan suka membeberkan isi hatinya ya. Jadi dia suka membeberkan isi hatinya. Jadi demen, senang untuk berbicara dan tidak suka mendengar. Jadi coba kita bayangkan jika kamu senang berbicara tapi tidak ingin mendengar ya, orang akan tidak suka pada kamu. Jadi kamu bisa berkata kalau kamu bukan tidak suka sama orang, tapi orang lain tidak suka pada kamu. Ketika bila kefasikan datang juga penghinaan dan cara disertai cemooh. Jadi orang yang hati yang tinggi, punya kepercayaan tinggi dan juga senang mencemooh, memarahi orang. Jadi orang yang suka megahkan dirinya itu akan membawa bencana. Jika kamu senang untuk mencemooh orang lain, maka akan membawakan satu bencana. Jadi orang jahat adalah orang yang dengan orang yang tinggi hati. Jadi orang berkata saya suka pedulikan diri sendiri. Ini ada orang yang tidak berhikmat. Jadi bisa dikatakan orang yang tidak ada di dalam perlindungan. Jadi ayat 4-8 itu adalah hikmat. Jika orang tidak ada hikmat, jadi orang itu bagaimana berkata. Jadi kita mesti belajar bagaimana kita belajar untuk memberitakan, mengeluarkan pendapat kita. 4. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Jadi ada orang yang berhikmat itu, jadi perkataannya adalah seperti batang air yang mengalir. Jadi jika kita berkata keluar, orang merasa baik. Ini yang dibicarakan, pembicaraan yang dibawa keluar. Bagaimana kita bisa melakukan begini? Ayat kelima, tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Jadi orang yang jahat ini berpihak pada orang fasik. Jadi kita melihat orang ya dan kita mengikuti perkataan orang itu. Jadi kita melihat orang itu dan kita menghakimi orang.
Orang yang punya uang dan lebih galak, kita akan takut padanya dan akan mengikuti perkataannya. Tapi sebenarnya kita mempunyai hikmat, tapi bisa kita melihat mukanya orang dan bagaimana bekerja, maka kita tidak punya hikmat. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya ada jerat bagi nyawanya. Ayat 6, bibir orang bebal menimbulkan pembantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang yang bebal akan menimbulkan pembantahan dan juga jika dia berseru akan mendapatkan pukulannya, akan dipukul. Ayat 7, orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Jadi orang yang bebal itu akan masuk ke dalam jeratnya dan perkataannya. Ayat 8, perkataan pefitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Memang fitnah itu menjadi makanan yang sedap-sedapan yang sangat enak. Jadi kita kadang berbicara begini seperti pembicara, saya akan memberitahukan satu rahasia kepada kamu, tapi jangan memberitahukan pada orang lain. Hati kita akan bergebu-gebu dan akan ingin mendengarnya. Jadi jika kita senang mendengar perkataan yang tidak baik itu, kamu tahu nggak waktu itu kenapa pas hari itu si ini melakukan satu hal dan ini hasilnya begini, benarkah? Kenapa bisa begini? Ini satu contoh ya tentang bagaimana perkataan memfitnah ya. Jadi perempuan Joseph boleh berkata, kemarin saya lewat tempat pengambilan minum, saya melihat orang itu nangis. Dan saya juga tidak berani datang untuk mendekatinya, dan akhirnya 2 jam kemudian dia telepon saya dan sampai 2 jam ya berkata begini-gini. Inilah orang itu memberitakan fitnah ya, maksudnya gosip ya, untuk memberitakan perkara orang lain. Jadi ayat ke-9 sampai 15, hikmat tentang perilaku kita. Perilaku kita ada beberapa tingkat. Jadi yang pertama, apakah kamu orang rajin, apakah kamu orang malas? Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Jadi orang malas sama orang perusak itu sama. Itu perusak itu di terjemah yang asli itu yang merusak ya. Jadi orang yang kerjanya malas dan juga merusak itu boleh dikatakan sama ya. Bukannya kerja banyak salah dan kerja sedikit salah. Kamu melakukan pekerjaan sedikit juga sama seperti kamu menjadi perusak. 30 tahun yang lalu di Taiwan tuh pernah punya pepatah ya. Orang yang malas ya memperpanjang pekerjaan itu sama seperti orang yang korupsi. Jika kamu mengambil keputusan tapi kamu tidak ingin mengambil keputusan, saya memberi satu perumpamaan yang bertolak balik ya. Jika di Hong Kong ini tidak ada MTR ya, jadi bagi orang yang berangkat kerja itu akan selalu terjadi kemacetan. Jadi banyak negara yang macet ya, menghadapi kemacetan itu sangat menakutkan.
Jika kamu tidak mengambil keputusan akan mempengaruhi hal yang sangat besar. Jadi rajin sangatlah penting. Dan juga kita mengandalkan Tuhan itulah sangat penting. 10 sampai 11. Tuhan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah harta, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Apakah kita mengandalkan uang? Apakah kita mengandalkan Tuhan? Jadi perkataan ini dulu dengan zaman dahulu juga pernah mendengar. Saat kita mendengar, ya, saya kita mesti mengandalkan Tuhan. Apakah begini? Jika di dalam buku tabungan kita akan bertambah 1 0, kita akan senang. Dan juga jika ditambah 0 1 lagi, kita akan lebih senang. Itu kita semuanya orang juga sama, ya. Jika di dalam buku tabungan kita tidak ada tambah 2 0, jadi merasa ada satu permasalahan, ya. Tapi sebenarnya hati kita apa yang kita andalkan? Sini dikatakan di dalam Amsal kita mengandalkan apa yang dikatakan kalau di depan kita bahas, ya, kita rajin dan juga mengandalkan Tuhan. Jadi boleh dikatakan orang yang rajin bukannya tidak mengandalkan Tuhan. Jadi boleh dikatakan juga kita rajin dan tidak usah mengandalkan Tuhan. Dan kadang kita bisa mengalami mujizat. Kita akan memberitakan mujizat. Sebenarnya permasalahan itu adalah sangat sulit, tapi ada satu mujizat yang terjadi, maka permasalahan itu bisa terjadi. Ini boleh dikatakan kesaksian. Jadi setiap orang mempunyai kesaksian selalu begini. Jadi kadang kita berkata, kita mesti menunggu Tuhan bekerja. Jadi mengandalkan Tuhan. Jadi boleh dikatakan juga kita selalu mengandalkan Tuhan, jadi tidak usah dengan dia bekerja. Tapi di Amsal bukanlah begini, tapi kita mesti giat untuk bekerja. Rajin adalah berkatnya Tuhan. Tuhan memberkati. Kita giat bekerja sampai 70% dan Tuhan akan menambah kita kerajinan kita sampai 90%. Perumpama kita rajin 10%, ada mujizat bisa sampai 50%. Jadi kita rajin, kita juga mesti rajin, tapi di dalam rajin kita juga mesti menunggu mujizat. Ayat 12, merendahkan diri, merendahkan hati mendahului kehormatan. Itu di dalam kerajinan, itu merendahkan diri. Ayat 13, jika seseorang memberi jawaban sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Jika orang itu merasa dia sudah tahu, ya cukup, saya sudah tahu, jadi permasalahan ini begini. Jadi cukup kamu tidak usah berbicara, jadi kamu begini. Sebenarnya dia tidak punya hikmat. Kamu mestinya memberi orang itu selesai berbicara. Janganlah tidak dengan tekun. Jadi kita mesti mendengar. Dan kita mendengar orang itu bagaimana berbicara.
Jadi kita bisa mendengar permasalahan yang berbeda. Jadi dengan ini untuk merendahkan diri. Hati orang berpengertian orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa dapat memulihkan semangat yang patah? Karena hatinya menderita dan juga ada satu sakit ya. Jadi tulang-tulangnya akan menjadi satu permasalahan. Jadi hati yang suka cita adalah penawar obat. Kita akan mendengarkan pengetahuan. Jadi hikmat adalah suatu pengetahuan. Jadi kita merendahkan diri dan kita mengandalkan Tuhan dan sukacita dan mengharapkan. Tema yang keempat, ayat 16 sampai 19. Hikmat membawa kedamaian. Kita di dalam hubungan yang selalu terjadi. Jadi kita kadang sama hubungan kita dengan otoritas kita tidak bisa ya. Kita ingin berbicara kepada otoritas kita tapi tidak bisa. Tapi kamu juga bisa membawa hadiah untuk memberikan kepada otoritas ya. Jadi bolehkah kita tuh menyogok atasan kita ya? Jadi boleh katakan satu hadiah. Hadiah akan membuat hubungan lebih erat. Jadi kedua belah pihak kita mesti mendengar, maka kita baru menyelesaikan semua perkara yang terjadi. Ayat 18. Undian diakhiri pertengkaran ya, dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. Jadi bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini? Jadi kita mengambil undian ya supaya Tuhan juga membantu ya. Jadi dengan membuat undian juga bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ayat 19, saudara yang dihianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Dan pertengkaran adalah seperti parang gapura sebuah puri. Kenapa sulit dihampiri? Karena pertengkaran, karena semua banyak permasalahan itu tidak bisa diselesaikan. Dan yang banyak permasalahan yang sudah lama ya, dan banyak yang tidak bisa diselesaikan. Kamu membicara, ini contoh perumpamaan bagaimana kamu dulu terhadap saya. Jadi orang yang punya hikmat bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi tinggal bersama 5 tahun, 10 tahun, dan 50 tahun. Setiap hari juga banyak terjadi permasalahan, pertikaian. Kita bisa mengandalkan Tuhan, kita menyelesaikan semua permasalahan kita. Jadi orang yang mempunyai hikmat bisa membawa hubungan yang baik. Dan juga bisa membawa hubungan antara saudara dengan baik. Jadi bisa menyelesaikan banyak permasalahan, pertikaian. Jadi kita mesti mengejar ketentraman. Kita ada hubungan yang baik. Jika kita ada permasalahan, kita cepat menyelesaikannya. Maka dengan begini kehidupan kita akan bersukacita.
Ayat 20, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Orang berhikmat bisa memahami, kita berbicara juga mesti ada. Jadi kita berbicara yang baik ya, memuji akan membawakan hasil yang baik, dan jika kita berbicara dengan akar kepahitannya akan membawa bencana. Ayat 22, siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Di saat hari ini saya membaca firman ini ya, saya ingin ketawa ya. Jadi dalam terjemahan yang asli ini tidak ada siapa mendapat istri ya. Jadi diterjemahkan ini saya merasa kenapa bisa begini. Jadi istri yang baik tidak adalah yang baik. Jadi saya membacanya akan ingin ketawa. Ya, sebenarnya Tuhan bukannya begini ya. Sebenarnya istri adalah yang seorang yang membantu suami. Jadi istri membantu suami bukan menjadi suatu suami yang hidup menyendiri-sendiri. Jadi yang terjemah ya, yang membuat menulis kitab Amsal ini jadi dikatakan banyak yang terjemahan dari Cina atau yang asli ini, jadi ada satu yang berbeda. Jadi kita mesti percaya satu hal ini, maka kita mesti jalan ke depan, maka kita mempunyai satu hikmat. Ayat 24, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Dan kamu mempunyai banyak teman ya, kamu bisa menghabiskan banyak waktumu. Jadi ada laki-laki ya senang berbicara pada teman ya, teman apapun juga dia ingin bergaul ya. Jadi apapun juga bisa bebas dengan berbicara. Tapi boleh kan teman ini juga akan datang untuk membantu kamu jika kamu ada kesulitan. Jadi di sini juga boleh dikatakan Yesus ada teman kita yang paling baik. Tuhan adalah teman yang baik ya. Kamu mempunyai teman yang sangat baik juga. Dan juga ada seorang istri yang bisa membantu kamu. Yang di sini saya katakan itu istri yang baik, yang lemah lembut ya. Dia bisa memahami kekuatan dari perkataannya. Kamu akan menjadi orang yang mempunyai hikmat. Memohon Tuhan membantu kita.
with our hearts, with our lips, with our mouth, Lord. Thank you for giving us a heart that follows you, a humble heart, so that we can come close to you diligently, God. So we want to bless your name with our mouth and with our lips, and our hearts surrender to you this morning, God. Open our eyes to see you. Come on, let's open our mouth and worship Him. Just praise Him. With my lips, I will bless you, Lord Jesus. And with my mouth, I will sing your praises. And my ears listening to you. Submit to you, God. We bless your name.
Tuhan, kami membuka telinga kami mendengar firman-Mu. Tuhan, kami membuka tangan kami, memohon Tuhan Engkau menjamah kami. Tuhan, kami berterima kasih memuji-Mu. Kami dengan sepenuh hati kami hati kami, mata kami dan juga kaki kami persembahkan di hadapan-Mu. Saudara-saudara semua, kita di dalam roh, kita angkat tangan kita jamah Tuhan kita. Di saat kita angkat tangan kita, Roh Kudus datang menjamah, dan di saat kita berdeklarasi, Roh Tuhan bekerja. Karena Tuhan, Engkau Tuhan yang penuh hikmat. Semua hikmat ini datang dari-Mu Tuhan. Kami mengharapkan semua hikmat ini datang di dalam kehidupan, bisa mengalir dalam kehidupan kita. Mohon Roh Kudus sendiri yang datang mengurapi. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji-Mu. Roh Kudus, kami berterima kasih memuji-Mu. Isa, kami memohon pada Tuhan memberikan hikmat kepada kami. Terima kasih Tuhan melalui firman-Mu memberitahukan kepada kami. Bisa kami dengan kadang suka percaya tinggi hati. Kadang kita juga ingin memisahkan diri dengan orang lain. Tapi Tuhan hari ini ingin membuka hati kami. Jika ada kalian di antara kalian tuh di dalam sel grup ya, kalian tuh ingin memisahkan diri, tapi kamu di dalam sel grup, kamu tidak bisa menikmati kehidupannya enak ya, dan juga semua ini, dan kamu merasa tidak bisa menikmati dengan anggota sel yang lain itu. Saya memohon kalian juga, saya memohon kalian tuh kamu mencari orang yang sekarang ada di samping kamu. Kamu datang untuk mencari orang di samping kamu. Kamu memohon kepada dia supaya dia mendoakan kamu. Dan kamu bilang kepada orang itu, bolehkah kamu berdoa pada saya? Saya ingin ada hubungan dengan orang lain. Dan saya memohon kalian tuh memberanikan diri untuk mencari orang di samping kamu untuk mendoakanmu. Dan saya ingin kalian berdua-dua untuk saling mendoakan. Kita ada satu hubungan yang ada terhubung, dan juga saya tidak ingin kalian hidup sendiri di dalam gua, menjauhkan diri. Dan saya juga ingin kamu ada hubungan dengan gereja dan juga orang sama orang lain ada hubungan. Dan kita bisa melewati ini. Ya, tidak ada seorang pun isolate self. Tidak ada seorang pun yang bisa sendiri. Saya ingin setiap orang ada doa, ada teman yang menemani kamu berdoa. Kamu beranikan diri untuk merangkak ke depan ya. Ada hubungan dengan orang di samping sekeliling kamu. Kalian datang ke gereja. Kalian ada sekelompok orang yang sangat merindukan, tapi bagaimana kita bisa mendapatkannya? Yaitu kita mesti ada hubungan dengan sesama. Tuhan tidak ingin melihat setiap anaknya itu jatuh. Hati Tuhan ingin hati anak-anaknya terhubung. Saya juga memohon setiap ketua set, jika kalian melihat ada orang sendiri, kamu datang
untuk menghampiri. Yang jika kamu melihat orang itu sendiri dan tidak didoakan, kamu datang menghampirinya. Mereka di dalam ketakutan, mungkin mereka di dalam kesedihan, ketakutan, dalam kesendirian ini. Saya memohon ketua saya ini memperhatikan, adakah orang yang di dalam kesendirian tidak ada orang yang menemaninya untuk berdoa. Kamu datang untuk mencarinya. Orang sangat membutuhkan untuk berhubung. Ada orang membutuhkan untuk diperhatikan. Orang membutuhkan mendengar kalau kamu mempedulikan saya, kamu memperhatikan saya. Ada orang memperhatikan saya. Saya datang ke gereja renungan pagi, saya bukannya seorang sendiri. Ada orang memperhatikan saya. Karena Tuhan mengasihi saya. Karena Tuhan memperhatikan saya. Tuhan mau datang menjenguk saya. Dan kita saling mendoakan, ada terhubung supaya kita bisa melewati semua yang berunggu. Ada hubungan, saling berhubungan, ada satu hikmat yang besar. Dengan Tuhan dan manusia ada hubungan, ada satu hikmat yang besar. Karena di dalam hubungan ada hikmat. Karena ada hubungan, dalam hubungan akan terjadi hikmat. Dan saya ingin di dalam saling membagi, dan kalian juga, saya ingin kalian juga memberitakan ya, jika kalian sama ketua sel kamu ada kasih dan kepercayaan, memohon Tuhan memberikan kasih dan kepercayaan ini kepada kita, mulai dari sel grup kita. Ini ada hikmat yang benar. Menjadi ketua, apakah saya ada dengan kasih yang dari Yesus? Apakah saya bisa membuat anggota sel saya, kalau tahu saya mengasihinya, apakah satu ini adalah perintah dan permintaan? Bolehkah kita di saat ini setiap ketua saya memohon dia bangkit berdiri? Kita mendoakan diri kita sendiri. Kita yang pertama, apakah kita datang untuk mencari anggota sel? Mencari anggota sel yang sendiri, yang tersesat. Jika kita sudah mencarinya, apakah saya ada melindunginya? Mari kita berdoa. Apakah saya ada dengan kasih, cinta melayani orang ini? Dia sudah datang di dalam sel grup kita. Apakah ada hubungan? Apakah dia merasakan masuk di dalam satu perlindungan? Apakah mereka masuk di dalam satu berkat? Apakah ada hubungan yang benar? Mari kita ketua sel kita berdoa. Jika gereja berkatakan ada kasih, ada kepercayaan, apakah kita menjadi ketua sel adakah kasih dan kepercayaan? Mari kita berdoa untuk diri kehidupan
kita sendiri. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau memberikan domba-Mu di dalam tangan kami, domba yang berharga yang Engkau melihat, Engkau berikan di dalam hidup kami. Hari ini kami memohon gembala yang besar ini, kasih gembala besar ini berikan dalam diri kami. Ini ada hikmat yang besar ini yang kita bisa melihat Tuhan yang merasa sangat penting. Tuhan, kami datang di dalam setiap ketua sel ini yang kita melihat banyak domba-domba yang tersesat dan juga anggota sel kita. Kita di sini kita melihat banyak domba yang tersesat ini. Dan kita melihat itu dia sendiri menyendiri. Kita membuka tangan kita, Tuhan kasih ini kita berikan kepada setiap saudara-saudara semua. Tuhan, Kau bantu kami. Kami mengakui kalau hati kami juga kering, hati kami tidak memohon. Sebab Tuhan memohon kasih-Mu yang besar ada di dalam hati setiap ketua sel. Dan Tuhan, kami berkata kami bersedia menjadi orang yang mengembara. Soal pengembara yang besar ini ada di mengalir terus. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Amin. Mari kita di saat ini kita berdoa untuk mulut kita. Di sini di Amsal pasal 18 ini terus berkata, atau bibir orang bebal menimbulkan pembatahan, mulut orang berseru minta ukurannya. Apa orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya dan jerat bagi nyawanya. Apakah kita mendengarkan perkataan orang? Kita jangan cepat-cepat memberitakan semua pendapat kita. Jika seseorang memberi jawaban sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaan. Orang di dalam mulut ini, apa yang dikeluarkan oleh mulutnya, hidup dan mati kita dari mulutnya. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya ada jerat bagi nyawanya. Perkataan pemfitnah menjadi sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Kita memohon Tuhan membantu kita menguasai mulut kita, menguasai hati kita dan mulut kita. Apa yang keluar dari mulut kita dan juga diperlihatkan. Apakah hati kita ada merendahkan diri dan mengandalkan Tuhan? Dan kita bagi untuk diri kita sendiri, kita jangan meninggikan hati kita, ya, meninggikan diri kita. Memohon Tuhan membantu mulut kita supaya kita ada mulut yang bisa terkendali dan juga mulut yang bisa ada mulut yang penuh hikmat, mengeluarkan suatu perkataan yang berhikmat. Kita membuka mulut kita untuk mulut kita. Perkataan mulut orang ada seperti air yang dalam, tetapi hikmat, sumber hikmat adalah mengalir seperti air batang air. Roh Kudus mohon membantu kita dan berkata kepada kita, mengendalikan hati kita, mengendalikan telinga kita, mengendalikan mulut kita. Jika Roh Kudus memberitahu kamu buka mulut, mengakui pada Tuhan, mulut kita mesti diajari oleh Roh Kudus. Jika Roh Kudus memberitahu kamu, di mana
sisi yang mana, dan kamu buka mulut dan mengakui dosa, kamu mengambil keputusan saya mau berubah. Memohon Roh Kudus membantu saya di saat ini. Mulai saat ini saya akan mengendalikan murid saya. Saya ingin berubah. Saya tidak ingin memberikan fitnah, dan saya tidak ingin mendengarkan perkataan yang tidak baik. Jika Roh Kudus memberitahu kamu, jika kamu saat ini untuk minta maaf, dan terutama kepada ketua share kamu mengakui, engkau memohon kepada Tuhan supaya kamu mempercayai keberanian ini. Hari ini di sini perubahan saya, pertobatan saya ada satu gerakan. Saya ingin diberitahukan orang di saat saya dengan tergesa-gesa berbicara, saya membutuhkan ketua share. Saya membutuhkan orang di samping saya memberitahukan pada saya, kamu sekarang mengambil satu keputusan. Kamu mesti hari ini bekerja. Memohon gerakan Tuhan, bukan kita dibusnakan, tapi murid kita, supaya murid kita tunduk ke bawah, supaya tubuh ini dan satu rida atau rida yang bisa membuat kemusnahan, supaya kita merendahkan. Tuhan, Engkau juga membantu hati kami merendahkan hati. Tidak ada seorang pun berkata saya sudah berhasil, saya sudah bisa mengendalikan lidah saya. Orang yang orang yang sombong, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Tuhan, kami di sini memohon, kami mengakui kami tidak bisa, kami membutuhkan-Mu Tuhan, karena Yesus, hanya Yesus, hanya Roh Kudus yang bisa membantu kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, di hadapan orang, dan juga berkata sekali lagi, dan mulut kita, hati kita, kita serahkan keluar. Kamu jama mulutmu, satu tangan di mulut kamu, satu tangan di dalam hati kamu. Apa yang keluar dari mulut kita sebaik keluar dari hati kita. Roh Kudus, mohon Engkau berkuasai, take over. Di take over, Kamu berkuasa pemikiran dan hati kita, dan juga Tuhan mengendalikan murid kita. Tuhan, di saat kami membaca begini, kami mewakili karena kekuasaan ini kami serahkan. Tuhan, Engkau yang berkuasa menguasai hati kami. Engkau Tuhan yang menguasai lidah kami. Apa yang keluar dari mulut ini mewakili apa yang dipikir dalam hati kita. Tuhan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami bicarakan, semua tunduk, bukannya atas kehendak kita sendiri. Ada terhubungan dengan hikmat, ada terhubungan Yesus Kristus, ada terhubung dengan Roh Kudus. Tuhan, kami terhubung padamu, hati kami terhubung padamu, murid kami terhubung kepadamu.
Roh Kudus mohon Engkau menguasai kami setiap orang. Tekanan kami tentang kesombongan kami, tentang menekankan hati kami yang dingin, menekan kami perselisihan dan selalu yang menjadi berusaha merusak, menekan kami supaya kami banyak hal memohon excuse itu satu, menekankan kami untuk jadi pemberontakan dan juga kesombongan. Roh Kudus, Engkau sudah bekerja. Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih, bantu kami terhubung pada Tuhan. Engkau ada Tuhan yang penuh hikmat, punya hikmat seutuhnya, yang mengalir, air mengalir. Buka hikmat seutuhnya, buka. Open the fountain of wisdom. Open the fountain of wisdom. Mengalir kepada kami, mengalir kepada kami setiap orang. Mengalir kepada kami setiap orang. Mari kita bersama membuka mulut kita, kita bermohon, memohon Roh Kudus memberikan pada kita hikmat, yaitu hikmat yang seutuhnya yang datang dari Yesus. Dari Yesus terbuka, diberitakan kepada kita hikmat yang seutuhnya. Tuhan, kami terima kasih dan memuji-Mu. Terima kasih Engkau menyucikan perut kami. Kami tahu di dalam kami ada satu Roh Kudus terus mengalir supaya hikmat ini keluar, supaya mulut kami tidak terhubung. Mulut kami ini menjadi adalah ya Roh yang mengalir. Tuhan Yesus, kami berterima kasih memuji-Mu. Tuhan, di dalam firman-Mu ini Engkau mendapatkan satu isi, itu mendapatkan satu yang baik. Mendapatkan satu istri, kamu mendapatkan satu hal yang baik. Dan kita di sini menjadikan satu
waktu yang tidak banyak. Apakah kalian mendapat istri? Apakah mendapatkan suami? Mendapatkan satu yang baik, yang masih single? Ya, saya memohon kalian datang ke atas mimbar. Saya ingin mendoakan kalian. Semoga Tuhan berkati. Jika kamu masih sendiri, ya belum menikah ya. Kita bersedia, kita memohon berkatnya, memohon Tuhan. Dan saya mereka kalian datang ke depan mimbar, kalian dari sangat manis, dan saya juga memohon tidak satu yang dikecewakan oleh Tuhan. Itu mohon Tuhan memberikan pada kalian, jika kalian yang masih sendiri, yang masih single, yang belum menikah, saya ingin saudara-saudara yang berakan, jika kalian sudah meninggal, saya ingin kalian itu mengangkat tanganmu untuk mendoakan setiap saudara-saudari kita yang masih sendiri. Kau berikan satu pendamping, ada suami, ada istri untuk diberikan, untuk diberkati yang besar. Kita yang depan mimbar itu merentangkan tangan, yang saudara-saudara yang diberikan untuk angkat tangan mendoakan setiap orang yang Tuhan kasih, dan setiap orang pun Tuhan akan memberikan berkat seperti yang diberitakan dalam firman, mendapatkan istri, mendapatkan satu hal yang baik, mendapatkan satu saudara. Tuhan menyediakan, kamu akan mendapatkannya. Ini adalah permintaan dari Tuhan. Karena Tuhan berikan supaya pada kita setiap orang yang menjadi saudari, Tuhan akan memberikan satu hadiah. Kamu adalah Tuhan yang kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap orang yang berdiri di depan, karena karunia Tuhan mengalir padamu. Engkau memohonlah, memohon kasih Tuhan di dalam. Kamu juga ingin masuk anggota, masuk sel, dan juga ada dalam perlindungan, adalah berkat hubungan yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap orang. Tidak ada seorang pun juga dalam kesendirian. Jangan ada satu orang tuh berkata saya di dalam gua. Tidak ada seorang pun sendiri. Kita di dalam Tuhan, kita ada hubungan. Apa yang Tuhan berikan pada kita, hubungan yang baik mengalir padamu. Tuhan akan memberikan pernikahan yang baik dan mengalir padamu. Saya memberkati setiap orang. Tuhan memberi cepat-cepat memberkatimu, dalam berkat yang besar itu diberikan padamu. Engkau akan mendapatkan hal yang baik. Engkau mendapatkan satu kasih karunia dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberikan padamu kepercayaan, pengharapan, lebih lagi kasih dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jadi kita melihat ke kiri kanan, dan jika kalian datang keluar dan melihat kita ada menengok kiri kanan, kita ada. Dalam nama Tuhan Yesus saya memberkati setiap orang, karena kita juga dalam kasihnya Tuhan. Tuhan yang hikmahnya Tuhan diberikan lebih besar dalam nama Tuhan Yesus. Amin.